Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami di podcast SMP Negeri 18 Kota Cirebon. Kali ini kami akan banyak berbincang tentang seputar persiapan kegiatan perkemahan yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai tanggal 27 September 2024. Untuk itu nanti kita akan banyak bertanya tentunya untuk kegiatan ini ya kepada pembina pramuka kita. Dan telah hadir bersama kami pembina pramuka kita, Bapak Aviantara, atau yang sering kita panggil dengan Kak Ian. Kak Ian, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Selalu sehat dan bersemangat. Alhamdulillah. Dari mukanya selalu berseri-seri nih. Terima kasih. Merupakan bagian dari pertanda bahwa kita insya Allah optimis menghadapi berbagai macam permasalahan dunia ini ya, Kak Ian. Optimis dan harus selalu semangat. Optimis ya. Pekerja itu harus optimis ya, tidak boleh ada kata-kata pesimis. Baik Kak Ian, kita akan melaksanakan perkemahan ya, kurang lebih berapa hari lagi nih? 5 hari lagi ya? Iya, sekitar 5 hari. Oke, insya Allah hari Rabu ya, hari Rabu kita akan berangkat sampai pulang hari Jumat. Mudah-mudahan tidak ada halang rintang ya untuk kegiatan ini. Kak Ian, gimana nih persiapannya nih untuk perkemahan ini? Persiapan untuk perkemahan secara keseluruhan 90% kita sudah siap. Alhamdulillah. Kita sudah siap dari segi perlengkapan, kita siap dari segi konsep, dari segi acara dan lain sebagainya. Walau memang detail-detail tertentu masih harus difikskan lagi. Iya. Tapi saya yakin hari Minggu pun sudah selesai. Saya Ya. Dari anak-anak mereka gimana nih? Apresiasinya mereka semangat atau gimana? Mereka semangat. Semangat ya. Rata-rata semangat kalau untuk kemah. Karena mereka mungkin untuk kelas 7 mungkin ini perdana ya. Iya, mereka perdana. Walaupun biasanya di SD pun mereka sudah kemah, tapi Ya kan di sekolah iya. di ya, halaman sekolah atau kalaupun keluar ya nggak jauh lah, nggak sampai ke. Karena mungkin jarang ya ada sekolah SD yang sampai keluar kota mungkin, tapi ya ada mungkin tapi jarang ya. Iya ada, tapi ya memang jarang. Kebanyakan di sekolah ya. Biasanya Jadi di mungkin ini barangkali perdana bagi mereka untuk berkemah ketika mereka menjadi siswa SMP gitu ya. Iya. Jadi mungkin mereka lebih semangat ya. Ya lebih semangat. Nah, saya dengar-dengar nih campingnya di Kuningan, di mana Kak Ian? Di Cipanis. Wah, Di Cipanis ini. Kabupaten Kuningan. Kuningan Pasawahan ya. Cipanis itu biasanya orang identik dengan sungai gitu. Iya, di sana banyak sungai. Sungainya pun jernih sekali, Pak. Kalian pernah gitu? Mandi sungai? pernah. Pernah. Pernah ke situ. Saya kan ke situ dulu sebelum kita menetapkan lokasi kemah. Iya, iya. Dan memang sungainya itu sangat indah. Dan itu biasanya kalau hari Sabtu Minggu ya itu ramai sekali Iya, sungai ramai itu. dengan Tapi mungkin pengunjung. ketika kita camping sih mungkin ya karena hari aktif mungkin Iya. sepi ya. Diharapkan memang pada saat nanti kita berkegiatan di sana tidak terlalu banyak pengunjung sehingga kita bisa fokus dalam mengadakan kegiatan. Nah ini saya sendiri di Cirebon nih ya, mohon maaf nih, saya belum pernah melihat sungai sebersih yang di Cipanis kayaknya. Ya memang tidak ada kalau. Nah ini maksudnya gini, anak-anak kayaknya akan betah ini di sungai. Iya jelas. Nah ini kan tetapi kalau kita nggak hati-hati juga kita akan teledor misalkan ya akan menjadi masalah. Dan ini gimana Kak Ian untuk pengamanannya bagaimana ini? Kita memang membentuk tim keamanan untuk itu, ya, tim keamanan yang Pengawasan mungkin ya. pengawasan sehingga nanti anak-anak meskipun mereka diizinkan ke sungai, tapi ya ada aturan-aturan tertentu yang harus mereka patuhi. Iya, iya. Kita juga akan awasi mereka supaya tidak terlalu jauh. Karena setahu saya itu memang dari sungai menuju ke Buper itu lumayan tinggi ya, hanya dilengkapi oleh tangga-tangga kecil aja ya. Jadi mungkin gimana tuh? tinggi memang, tapi kalau tangga kecil dalam artian bukan kecil yang mungkin dimaksud dari Iya, kecil iya. sekali. Kalau untuk anak-anak segitu cukup, Pak. Cukup ya. Sebetulnya mungkin lebih ke curamnya saja. Kalau seandainya memang fisiknya kurang kuat, ya mereka akan kelelahan. Kak Ian, ini perkemahan ini pelantikan atau apa bentuknya nih? Perkemahan ini bentuknya adalah sebagai indah pangkalan lah, atau mungkin indah gugus depan. Jadi anak-anak Ada itu kan pangkalan, sebetulnya gugus depannya berbeda. Mereka di SD yang berbeda. Bukan gugus ini, depannya berbeda. bukan misalkan kan mereka masih siaga ya. Ketika SD kan siaga. Apakah ada mereka itu dalam bentuk pengalihan status dari siaga ke
Penggalang bentuknya perkemahan atau bagaimana? Oh, tidak. Jadi bukan perpindahan dari siaga ke penggalang, Bukan, ya? karena mereka itu sebetulnya di kelas 6 SD sudah penggalang, Pak. Sudah penggalang. Sudah penggalang, ya. Mereka siaga itu biasanya di kelas 4, di kelas 3, Itu berdasarkan apa? Usia atau bagaimana? Iya, berdasarkan usia. Jadi usia penggalang itu dimulai dari 11 tahun dan biasanya usia 11 itu ya ada di kelas 5 atau 6, terutama di kelas 6. Berarti perpindahan atau pengalihan status itu otomatis dengan usia atau bagaimana? Kalau dari siaga ke penggalang itu memang ada upacara alih golongan. Oh, Jadi semacam pelantikan kayak dari mungkin, ya? jadi penerimaan dari siaga ke penggalang itu ada prosesinya. Tapi kalau yang kami lakukan ya bukan dari siaga ke penggalang, dari penggalang ke penggalang. Hanya saja yang berbeda itu adalah tempat mereka berlatih. Tadinya mungkin di gugus depan masing-masing yang di SD. Sekarang mereka berkumpul di sini, di gugus depan mereka yang baru. Itu yang Begitu ya. ditekankan. Nah, ini untuk perizinan gimana Kak Ian? Perizinan sudah selesai, Pak. Maksudnya kita ke tempat sana gitu, ke Cipanisnya sudah mengirimkan selesai. pemberitahuan dan oleh pengelola juga sudah diurus. Kalau dari kitanya mungkin Kalau dari kita juga sudah keluaran Kwarcap ya. memberi surat pemberitahuan kegiatan ke kuartir ranting, kuartir cabang, dinas pendidikan dan instansi lain yang terkait Kalau dengan. dari kepolisian nggak? Ini ada nggak? Untuk kepolisian biasanya nanti kita ada untuk ininya, biasanya Oke. sudah diurus juga soal itu. Nah Kak Ian, ini berarti kita camping itu 3 hari 2 malam ya? Iya, 3 hari 2 malam. Itu berarti akan banyak acara yang kita habiskan sehari ini. Barangkali bisa diceritakan rangkaiannya gimana Kak Ian? Rangkaian acara kegiatan secara umum ya Pak ya, kemah itu ya masih dengan kerangka yang sama. Kita berangkat pagi ke sana, kemudian mendirikan tenda, dan nanti akan ada kegiatan sampai dengan besoknya, sampai dengan pulang. Yang berbeda itu ya paling di materi-materinya. Setiap tahun ini kita berusaha untuk melakukan materi yang berbeda dan lebih tekankan kepada praktek. Yang paling asik itu 2, Api Unggun dan With Game. Iya betul, biasanya itu yang paling jadi primadonanya lah. Iya, favorit ya, kita favorit. Kalau Kak Ian, anak-anak bagaimana persiapan selama ini? Latihan sudah berapa kali? Latihan sudah 8 kali Pak. Itu ada nggak persyaratan khusus, misalkan harus menghabiskan berapa kali latihan atau gimana? Jika mereka memang nantinya berniat untuk menjadi penggalang ramu, itu ada persyaratannya, itu harus latihan 8 kali berturut-turut. Kalau kurang berarti nggak boleh? Ya kalau kurang ya secara aturan sih memang tidak bisa. Harus Itu 8 kali ya? 8 kali itu perhitungannya pembagian materi gimana? Kok sampai ketemu 8 kali itu? Kalau untuk di kami gitu ya, di kami sendiri kita pembagiannya berdasarkan apa yang akan dipersiapkan nanti di kemah. Semisal gitu ya, mendirikan tenda, kemudian tali temali, intinya pengetahuan dasar kepramukaan. Jadi kita perkenalkan lagi kepada mereka kebiasaan pramuka di penggalang SMP itu seperti apa. Karena di penggalang SD bisa jadi berbeda dengan penggalang berbeda SMP. ya. Jadi pemirsa, di sekolah kami itu ada 2 pembina ya. Yang pertama ada Kak Evi. Ingin sih kami hadirkan beliau, cuma karena mungkin beliau sedang ada kesibukan. Jadi kami hadirkan Kak Ian juga selaku pembina pramuka ya. Dan beliau juga yang terjun langsung dalam persiapan perkemahan ini. Kak Ian, tentu anak-anak ini pasti penasaran ya. Kegiatan apa yang akan dilakukan di camping-camping ini? Ada nggak kegiatan yang mungkin sebuah tantangan untuk mereka? Kegiatan yang merupakan Menantang. yang baru misalnya gitu, maksudnya misal enggak ini. Tahun ini juga kita sebetulnya menggabungkan kegiatan kemah itu dengan P5. Oh, P5 ya? Iya. Lebih menarik gitu. Iya, mungkin itu bisa jadi satu tantangan tersendiri bagi mereka gitu ya, karena nanti ada tugas-tugas yang diselesaikan. Ada juga kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya itu semisal kayak renungan malam dan lain sebagainya. Karena kalau yang hal seperti ini mungkin mereka juga belum pernah melakukan. Nah, untuk persiapan yang lain Kak Ian, misalkan untuk api unggun kan kita butuh kayu ya. Apa terkumpul Kak Ian? Kayu ya, kalau untuk kayu memang saat ini agak sulit ya. Agak sulit ya, karena ya kita di tengah kota kan. Kita bukan di pedesaan yang banyak pekarangan barangkali. Kami masih mengusahakan kayu. Jadi kami itu meminta anak-anak yang sekiranya di rumah banyak kayu untuk membawa ke sekolah. Kalau tongkat bagaimana tongkat? Tongkat sudah mulai terkumpul. Tapi intinya cukup lah untuk kebutuhan tenda sudah tercukupi ya? Tenda alhamdulillah juga cukup. Alhamdulillah, karena yang utama ya tenda, karena ini penaung utama ya. Betul sekali. Ketika panas atau barangkali ada kemungkinan hujan, nah, tenda ini penaung utama. Ya untuk kita barangkali
Bapak Ibu guru pembina sih kita bisa ya tidur di mana saja mungkin ya, tapi yang utama adalah anak-anak ya, walaupun kita juga tetap harus menjaga istirahat ya. Tapi yang utama adalah anak-anak gitu. Kayaknya untuk semua berbagai limit persiapan ya, dari konsumsi, kemudian ada dari perlengkapan, ada keamanan, ada dari mungkin acara ya. Mungkin yang apa yang saat ini masih harus dipersiapkan lebih matang lagi? Konsumsi ya. Iya. Konsumsi dan juga mungkin perlengkapan besar. Emang kita nggak pesan di sana nggak? Tidak Pak, kebetulan kita masak sendiri, ada tim dapurnya kita. Oh gitu ya. Iya. Karena kalau ada ya punten, mohon maaf, sekolah-sekolah yang kadang-kadang mereka langsung ada beli di sana, catering di sana. Kita mungkin enggak ya? Kita tidak, kita masak sendiri. Dan tadi nyambungnya ke perlengkapan yang saya bilang perlengkapan besar itu ya, masuknya ke perlengkapan konsumsi juga. Konsumsi ya. Perlengkapan konsumsi. Kalau perlengkapan dari acara pramukanya sudah, kayak yang memang untuk dipakai di acara sudah. Paling perlengkapan besar lain itu kayak konsumsi atau perlengkapan lainnya. Bahkan mungkin yang paling banyak mungkin teman-teman tuh ada di konsumsi ini ya. Iya, ada di konsumsi. Kaum ibu-ibu ini, kaum hawa ini. Iya. Kak Yan, iya gimana? Kalau seandainya ada anak yang sakit bagaimana itu? Kalau ada anak yang sakit, kita lihat dulu Pak, sakitnya itu sampai segimana. Kalau hanya sekedar demam atau misal mungkin karena cuaca, ya kita akan rawat di sana. Ada tim PMR mungkin ya? Ada tim kesehatannya. Ada Bu Nekti dengan kawan-kawan PMR ya? Ya. Tapi kalau seandainya sakitnya itu sampai ke tingkat yang harus butuh perawatan, ya akan kita larikan ke puskesmas terdekat atau nanti sesuai dengan aturan-aturan yang sudah kita buat. Nah, seandainya ada anak yang dia ingin ikut, sementara orang tuanya nggak mengizinkan karena dia mungkin punya riwayat penyakit, itu kira-kira gimana solusinya Kak Yan? Pertama kita akan cari tahu dulu, maksudnya penyakitnya itu sejauh apa. Sebisa kalau seandainya memang masih bisa diusahakan ikut, ya kami akan bujuk orang tuanya untuk ikut anaknya. Ikut ya. Tapi kalau memang sudah tidak memungkinkan sama sekali, kondisinya itu kalau seandainya terkena angin, terkena dingin, dia akan kambuh parah dan penanganannya sulit, ya nanti itu akan dibicarakan bersama dengan pihak sekolah. Kak Yan, untuk tempat campingnya nih ya, Cipanis ya, Puper Cipanis ini termasuknya terjal atau gimana Kak Yan untuk kondisi lingkungan di sananya? Lingkungan di sana, kalau bumi perkemahan untuk tempat mendirikan tendanya itu cukup nyaman, maksudnya cukup datar dan harusnya tidak begitu banyak masalah. Tapi kalau untuk hiking, untuk white game dan lain sebagainya, ya ada bagian-bagian yang memang sulit, tapi ada juga bagian-bagian yang mudah dilalui. Ya nanti kita akan buat tantangan lah, tapi secara keseluruhan masih layak untuk dijadikan bumi perkemahan. Oke. Tapi yang jelas kan setiap buper itu kan pasti ya menantang gitu ya. Iya, menantang. Ada ciri khasnya masing-masing. Ada ciri khas masing-masing. Ada yang mungkin menantang dalam artian kayak kemarin kita di lereng gunung ya. Iya. Itu kan sangat menantang ketika white game itu. Iya. Sampai menanjak, wah itu anak pun banyak yang cuma anak kayaknya happy aja ya kayaknya. Happy karena memang sebetulnya suasananya menyenangkan Pak untuk yang di lereng gunung itu, karena kita mengitari bukit. Iya. Walaupun memang terkesannya berbahaya, tapi tetap masih bisa gitu, masih bisa dilalui karena itu juga memang masih pemukiman warga itu masih ada yang di situ. Ini antara perkemahan yang kemarin Kak Yani tahun kemarin dan sekarang, kira-kira dari segi tempat perkemahan lebih menantang yang mana kira-kira? Kalau secara rute white game atau hiking, ya lebih menantang yang tahun lalu. Karena kita memang mengitari bukit ya. Iya, kalau yang sekarang di Cipanis, ya walaupun kita juga ada naik turunnya, tapi masih perkebunan ya. Perkebunan warga. Nggak jauh dari sungai itu ya? Tidak jauh dari sungai. Bahkan suara gemercik air pun masih terdengar dari jarak jauh ya. Dan juga ada villa dan sebagainya juga di situ. Memang kalau kemarin sih kita lebih ke lereng gunung, bahkan kita sungai pun hanya sedikit airnya ya. Iya, tapi kalau dari segi tempat kemahnya dalam artian untuk mendirikan tenda dan sebagainya, memang lebih enak yang sekarang gitu. Sekarang ya. Lebih luas, lebih datar. Kalau yang sebelumnya itu terlalu banyak batu yang memang akhirnya susah gitu kalau seandainya kita mau mendirikan tenda. Dan itu lumayan ya berbahaya ya untuk anak. Lumayan berbahaya kalau seandainya. Tapi alhamdulillah sukses kan ya. Tapi sukses. Ya, kita juga berharap mudah-mudahan camping kali ini dan camping seterusnya kita insya Allah
sukses tanpa kendala apapun. Amin, amin. Baik pemirsa, barangkali ini yang bisa kita obrolkan dalam kesempatan ini. Mari kita bersama-sama, kita berusaha, kita berjuang untuk mensukseskan kegiatan perkemahan ini sampai kita kembali dari perkemahan semua dalam kondisi sehat walafiat, dan pramuka pun akan selalu kita canangkan, kita giatkan lagi di sekolah kita, karena ya memang pramuka ini sangat besar manfaatnya, ya sangat besar manfaatnya, terutama nih sebenarnya untuk mengurangi aktivitas para siswa kita yang barangkali mereka banyak yang terbawa oleh hal-hal yang negatif. Pramuka satu bagian daripada solusi untuk mengurangi hal itu. Pemirsa, terima kasih. Semoga obrolan kami ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.